Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoyo Wahyudi dari SMK PGRI 4 Kediri, yang nanti kita bisa lihat bersama-sama cara pengujian sistem pengaman yang berada di sepeda motor. Sepeda motor yang nanti kita pakai adalah red injeksi, yang mana nanti sistem kelistrikannya sangat sederhana. Kita mulai, nanti bisa kita lihat dari mulai baterai, kemudian ada sekring ya. Kalau di starter berarti ada relay starter di samping baterai itu. Kemudian di komponen yang lain yang berhubungan dengan pengaman lagi adalah standar samping ya, standar samping. Kemudian nanti ditambah dengan rem atau saklar rem yang berada di depan ya, karena Matic nanti sering menggunakan rem depan ini untuk starter, karena pengamannya adalah ketika menekan rem mungkin motor itu bisa di starter hidup. Memang alasannya kalau di Matic itu tidak ada netra ya, jadi kalau digas itu ya langsung jalan, sehingga nanti dia butuh pengaman ya, namanya nanti rem depan, nanti rem depan dan rem belakang ya berada di kemudi ya, nanti kanan kiri itu nanti bisa berfungsi sebagai pengaman ketika menjalankan atau misalnya mengoperasikan mesin dari sepeda motor Matic. Baiklah, nanti lebih jelasnya bisa kita lihat di video berikutnya. Berikutnya ini alat-alat yang sekiranya nanti kita butuhkan, antara lain alvometer, openg, tes lem, kabel jepit ya, nanti untuk membantu untuk menjepit kabel nanti. Terus engkol atau tang nanti. Ini kondisi awal kendaraan. Ini sudah kita bongkar sehingga nanti kita lebih mudah untuk mengujinya. Berikutnya bisa kita lihat nih kondisi kabel atau kondisi kelistrikan secara umum. Ada kabel DLC, kemudian ada soket-soket kabel yang lain ya di samping. Kemudian yang baterai nanti ada dua sekring warna abu-abu dan warna merah nanti, plus relay starter. Nah, ini adalah soketnya untuk jagang samping ya, atau side samping. Untuk yang pertama kita bisa lepas dulu yang namanya sekring ya, sekring warna merah maupun yang warna biru itu, yang mana nanti tujuan kita adalah bisa melihat sekring ini putus atau enggak ya. Ini tempatnya masih bagus, tempat sekring kondisinya. Kemudian kita bisa cek tes lemnya, nanti di saluran sekringnya ada nyala dan enggak. Berarti nyala, ini memang tempatnya masih bagus ya, jadi masih menyala. Kita ambil alvometer untuk mengecek sekring ya. Yang kita cek nanti adalah kontinuitas sekring, artinya sekringnya masih sambung atau enggak, atau udah putus atau belum. Kita posisikan di 200 ohm ya, sesuai dengan kondisi dari alat ukur. Ringnya kita pakai yang 200 ohm yang paling kecil. Kita adjusting dulu. Kita ambil satu sekring, kebetulan warna merah, kita dekatkan dengan coloknya. Ini hasilnya sambung ya. Kemudian yang warna biru
Oke, masih sambung. Terus kita tancapkan lagi. Supaya nanti kita mengukur setelah ini tidak bolak-balik ke baterai ya. Berikutnya coba kita ukur yang namanya, ini masih kita ukur dulu tentang aliran ya, dengan menggunakan tes lamp, aliran dari input sekring. Terus outputnya kita nyalakan kunci kontak, apakah di relay starternya juga masih jalan ya. Kita cek, masih ya, masih nyala, berarti masih terhubung, jadi baik. Menyala. Kita cek yang namanya kerugian tegangan ya, dengan cara kedua soket di ujung dari sekring. Nanti di sana maksimal itu kan di 0,5 volt ya, ternyata ini hasilnya masih 0,002 atau 001 tadi, masih dalam keadaan bagus. Berikutnya kita ukur yang namanya tegangan awal di input sekring sama tegangan akhir di output sekring. Ini hasilnya juga masih sama ya, hasilnya juga masih sama di 12,14 di sekring warna merah, nanti di outputnya juga masih di 12,13 ya, masih di angka yang sama. Kemudian yang warna biru juga gitu di 12,23, kemudian outputnya juga 12,23. Ini sama ya hasilnya. Ini mengenai tegangan awal dan tegangan akhir yang berada di sekring. Kemudian berikutnya kita cek yang namanya switch di standar samping. Ini kita ambil sambungannya di bawah itu sekalian nanti untuk menguji switch dari samping. Ini dalam kondisi switch samping masih ke atas, berarti tersambung seharusnya. Ini posisinya nanti harusnya tersambung. Kita cek di aku ya, di 0,2. Oh, berarti 0,02 sambung ya. Ini posisi side samping ke atas ya, side samping ke atas. Kemudian kita ubah side samping ke bawah ya, side samping ke bawah. Kemudian kita ukur, seharusnya tidak sambung atau nanti hasilnya adalah ya tidak ada sambungan ya, tidak ada sambungan. Nah, ini sudah tertera di sana angkanya tetap tidak ada konektivitas atau kontinuitas. Terus kita pasang lagi posisi side samping ke atas, ternyata sambung juga. Nah, ini berarti untuk switch samping tidak ada masalah ya, dalam kondisi bagus. Angkanya tadi di 0,6 0,2 ini. Berikutnya kita berpindah ke saklar rem di kemudi. Ini di kemudi sebelah kiri ya. Kita lepas soketnya, terus kita pakai jepit jadi untuk membantu pegang karena kita tidak ada yang bantu. Ini kita bisa cek kontinuitas, ternyata ada harganya ya. Di sana tadi harganya sekitar 170 ohm. Berarti saklarnya memang ada yang ngefong ya, atau mungkin tidak sambung secara normal. Kita cek yang satunya. Kita cek yang satunya.
yang sebelah kanan. Kemudian kita tekan remnya. Nah, ini di 0,6 ohm ya, di 0,6 ohm. Jadi harga yang sudah mengerucut kepada kontinuitas yang paling kecil, yaitu di 0,01 sesuai dengan adjusting 0,1. Nah, ini kita coba cek saluran dari kelistrikan ya, saluran dari kelistrikan dengan menggunakan tes lamp ya. Ini terutama yang sini tes lamp, nanti untuk kabel positif bisa kita cek itu ada arus yang masuk ya, ada tegangan yang masuk nih. Kemudian kita sambung lagi. Ini dalam istilahnya saklar yang sebelah kiri masih tidak rapat ya, jadi diukur masih ada nilai rentan 176 ohm. Nyala. Ini kalau kita tekan remnya nyala, masih bisa mengantarkan arus, cuma nanti dia tidak full ya, tidak full. Kita bisa cek nanti untuk kondisi dari lampu rem belakang. Ini posisinya kalau kita rem, nah ini sudah menyala. Berikutnya kita cek yang namanya saklar starter ya, kita lepas saja ini, kita lepas switchnya. Kemudian kita ukur kontinuitasnya dengan ampermeter dengan cara mencolokkan atau menempelkan pada saklarnya. Kembali lagi nanti kita mencari harga yang paling kecil. Kalau harganya masih bagus ya berarti saklarnya masih bisa merapat secara baik. Wah, di 0, kita lihat lagi agar hasilnya sudah maksimal karena posisinya sulit ya. Di 0,2 tadi ya. Terus kita pasangkan lagi switch starternya, kemudian kita cek, kemudian dicoba running dan hasilnya sudah bisa hidup dan kembali normal seperti biasanya. Berarti kendaraan ini untuk saklar-saklarnya secara kesimpulan bagus. Di saklar rem depan terutama yang kanan, yang kiri sudah agak mengalami istilahnya ada air tadi ya, berarti tidak maksimal yang sebelah kiri saklar remnya, tapi bisa menyalakan mesin sepeda motor. Demikian video dari kami, bisa membantu, semoga bermanfaat untuk kita semua.